Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita berjumpa kembali dalam program Resapi GKJ Margoyudan. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali Tuhan kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan waktu bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan. Bukakanlah mata hati kami Tuhan, untuk kami bisa memahami apa yang Tuhan nyatakan melalui firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, adapun firman Tuhan yang saat ini kita akan dengarkan bersama-sama diambil dari Yakobus 5 ayat 7-11. Namun saya akan bacakan Yakobus 5 ayat yang ke-8. Yang demikian firman Tuhan. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, adapun tema renungan pada pagi hari ini, sabar dalam penantian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan, disebut dengan parousia. Merupakan dasar dari pemberitaan firman Tuhan yang sudah sangat jarang kita dengarkan. Apakah karena kondisi kita berbeda dengan Yakobus, saudara Tuhan Yesus pada saat itu? Kita hidup di dunia yang tidak lagi face to face, memperhadapkan seseorang dengan penderitaan fisik sebagai konsekuensi dari imannya kepada Kristus. Walaupun ada satu atau dua orang yang dimaksud, itu bukan saja hanya secara fisik, melainkan secara psikis. Lagi pula, penderitaan itu lintas generasi, zaman, usia, status, agama, keyakinan, bahasa, dan lain sebagainya. Inilah latar belakang dari perintah tersebut. Bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Di sini sebuah perintah yang tidak mudah, atau lebih gampang dari sekedar ungkapan pekerjaan yang paling menjengkelkan adalah sabar menunggu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pelajaran tentang kesabaran diberikan secara cuma-cuma. Kapan saja kita bisa memetik pelajaran berharga tentang bersabar dari mereka, yaitu Yakobus sang rasul itu. Yakobus sang rasul itu mengarahkan perhatiannya kepada seorang petani. Bukan pada status, melainkan pada kesabaran mereka menantikan hasil dari benih yang sudah ditabur. Mereka tekun merawat sawah yang sudah ditumbuhi benih-benih padi ataupun benih-benih sayur dan buah yang sangat beragam. Segala macam cuaca sudah menjadi hal biasa dalam hidup mereka. Mereka justru semakin bertambah yakin bahwa hasil yang akan dituai tidak mengecewakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita semua ini dilalui dengan baik, dan saat mereka memetik hasilnya, mereka akan gembira, bersorak, bersukacita atas pencapaian besar yang sudah mereka kerjakan. Karena itu, ditegaskan kepada kita bahwa kamu, orang percaya pada saat itu, dan kita orang percaya sekarang, juga harus bersabar dan meneguhkan hati. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Secara khusus kita bisa membaca dalam kitab para nabi dan Ayub. Pelajaran tentang kesabaran dalam penderitaan dicontohkan secara nyata melalui para nabi dan seorang tokoh yang bernama Ayub. Ketika berbicara atas nama Tuhan, melakukan dengan sebuah keteladanan dan kesabaran. Apa yang mereka hadapi dalam tugas pelayanan itu gampang. Kita gambarkan dengan kata-kata sekedar menceritakan ulang. Begitu pula cerita panjang lebar tentang Ayub. Mereka semua sabar bertahan dalam penderitaan. Keteladanan mereka terletak pada kesabaran yang sama manaknya dengan ketekunan
atau tekun dalam berbagai kondisi real dalam kehidupan orang-orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, penderitaan dan kebahagiaan adalah etalase penantian dan pengharapan bagi setiap orang percaya terhadap kedatangan Tuhan Yesus. Yang sangat menarik adalah keduanya bukanlah kutub atau medan magnet yang saling berlawanan. Kita seringkali mengalami penderitaan sekalipun dalam skala besar maupun kecil. Namun saat bersamaan penderitaan itu justru sedang menyediakan atau menjadikan dalam tanda petik karpet merah bagi kita untuk menuju kebahagiaan dan bahkan kepada kemuliaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bukankah kita mendengar pernyataan iman? Penderitaan yang kamu alami sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Tuhan tidak sedang berada di seberang sambil melambaikan tangannya dan sesekali menyorai kita untuk terus bersemangat melanjutkan pertandingan iman kita. Tuhan justru ada bersama kita dalam pergumulan dan bahkan dalam penderitaan. Ia yang memberikan kekuatan. Ia dengan penuh kasih mendemonstrasikan bahwa Ia pengasih dan penyayang, serta penuh belas kasihan. Kebahagiaan itu tidak serta-merta merusak fokus kita pada kehadiran Tuhan, karena sabar dan tekun menantinya akan menunjukkan kita pada jalan dan kebahagiaan serta kualitas hidup dewasa. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang Tuhan, menaikkan syukur padamu Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan firman Tuhan dan menguatkan kami untuk kami boleh merasakan bagaimana Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Demikian juga saat pagi hari ini, biarlah firman Tuhan senantiasa menjadi fondasi dasar kehidupan kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan berikan dan sediakan bagi kami. Tuhan, itulah yang menjadi syukur dan doa kami. Syukur dan doa kami ini kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.